Sering pusing nggak sih soal alur kenaikan pangkat di jabatan fungsional? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Di sini kita bakal kupas tuntas semua aturannya biar langkah karir Anda selanjutnya jadi lebih mantap. Yuk kita mulai. Udah ngebayangin jenjang karir berikutnya, tapi kok kayaknya prosesnya ribet banget ya? Jangan khawatir, kita akan urai satu persatu semua kerumitan itu, biar semuanya jadi terang benderang dan gampang diikuti. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Anggap aja ini peta jalan promosi buat kita semua. Apa sih yang perlu kita pahami di awal? Jadi, kenaikan pangkat itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh bentuk penghargaan buat PNS kayak Anda, atas kinerja dan pengabdian yang udah dikasih. Ini adalah pengakuan nyata loh, atas semua kerja keras Anda. Dan karena kita fokusnya ke jabatan fungsional, penting banget buat kita ingat kalau posisi ini tuh basisnya keahlian dan keterampilan khusus. Jadi ini emang jalur karirnya para profesional, ya Anda-Anda ini. Sip, dasarnya udah ngerti. Sekarang kita masuk ke jantungnya nih. 3 kunci kelayakan. Apa aja sih syarat wajibnya biar bisa lolos? Nah, ini aturannya ngikutin peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Ada 3 syarat utama. Pertama, masa kerja Anda. Kedua, angka kredit yang cukup. Dan ketiga, catatan kinerja yang bagus. 2 diantaranya punya aturan yang spesifik banget. Yuk kita bedah. Syarat pertama, soal waktu. Simple banget, Anda harus, dan ini wajib ya, udah ada di pangkat sekarang minimal 2 tahun. Ini harga mati, nggak bisa dinego. Syarat selanjutnya, soal kinerja ini. Ini penting banget loh. Predikat kinerja Anda itu minimal harus baik selama 2 tahun terakhir dan harus berturut-turut. Jadi kuncinya itu konsistensi. Oke, syarat udah di tangan. Terus, gimana cara ngajuinnya? Yuk kita bedah alur resminya. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat. Bisa nggak sih kita sebagai individu ngajuin usulan kenaikan pangkat langsung ke Badan Kepegawaian Negara alias BKN? Jawabannya tegas dan jelas. Nggak bisa. Jadi jangan coba-coba ya. Ada jalurnya sendiri yang resmi. Gini nih alur yang bener. Pertama, Anda siapin semua dokumennya. Terus serahin ke bagian kepegawaian atau SDM di kantor. Nah, merekalah yang nanti akan ngusulin ke BKN lewat sistem yang namanya SIASN. Kalau semua syaratnya oke, BKN bakal nerbitin yang namanya persetujuan teknis atau pertek. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab kilat. Ini dia beberapa pertanyaan yang paling sering bikin galau. Pertama-tama, kita samain persepsi dulu ya soal angka kredit atau AK. Anggap aja ini tuh kayak poin yang Anda kumpulin dari kinerja dan semua kegiatan profesional Anda. Poin inilah tiket Anda buat naik pangkat. Terus, gimana dong nasib sisa angka kredit kita kalau udah berhasil naik pangkat? Sayang kan kalau hangus begitu aja. Nah ini dia aturannya, tolong diperhatikan baik-baik. Ada 2 skenario. Kalau Anda naik pangkat tapi masih di jenjang jabatan yang sama, sisa AK-nya aman, bisa dipakai buat nanti. Tapi kalau naiknya itu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, misalnya dari ahli muda ke ahli madya, nah sisa AK-nya itu hangus, nggak bisa dibawa lagi. Eits, ada kabar gembira nih. Dulu kan periode kenaikan pangkat cuma 2 kali setahun ya. Lupakan, aturan baru bilang sekarang periodenya jadi 12 kali setahun. Betul, setiap bulan. Jadi jauh lebih fleksibel sekarang. Usulan udah masuk. Pasti penasaran kan udah sampai mana prosesnya? Yuk kita intip cara nge-track status pengajuan Anda. Kuncinya cuma satu kata, CASN. Semua urusan kepegawaian termasuk promosi, sekarang lewatnya platform terintegrasi ini. Anggap aja ini pusat komandonya. Terus gimana cara mantaunya? Gampang, ada 3 jalur. 1, lewat portal resminya, MOLA BKN. 2, sering-sering cek profil My ASN Anda, statusnya ada di sana. 3, dan ini penting, pastiin email yang terdaftar itu aktif. Notifikasi seringnya masuk ke situ. Oke, bayangin skenario ini. Alhamdulillah SK kenaikan pangkat udah di tangan. Tapi pas cek profil di SIASN, kok datanya belum update? Nah loh, tenang, jangan panik. Solusinya gampang banget. Langsung aja kontak bagian kepegawaian atau SDM di instansi Anda. Bilang aja datanya belum update. Cuma mereka yang punya wewenang buat minta pembaruan data ke sistem SIASN. Pada akhirnya, yuk kita ingat lagi apa sih inti dari semua ini. Kenaikan pangkat itu bukan cuma soal jenjang, tapi ini adalah sebuah pengakuan yang diberikan kepada kita para PNS atas kinerja dan dedikasi kita untuk negara. Sekarang,
Petanya udah ada di tangan Anda. Semua jalurnya udah jelas. Pertanyaannya sekarang, apa langkah pertama yang bakal Anda ambil?